ini tutorial bongkar pasang head unit RAS tahun 2010. Yang pertama, secara pelan-pelan kita congkel pakai obeng minus frame bagian bawah. Kemudian kita buka dengan pelan. Hati-hati ya guys, jangan sampai patah. Lalu kita buka baut yang ada di frame, itu baut AC dan juga baut yang lain, untuk memudahkan bagi kita untuk membuka framenya dan seluruh aksesoris yang ada di frame. Kemudian kita cabut tali atau kabel secara pelan-pelan, dan sesudah itu kita buka aksesoris yang ada di frame lama untuk nantinya kita pasangkan di frame yang baru. Karena head unit yang kita pakai yaitu head unit Android, berbeda framenya dengan frame bawaan. Jadi untuk mengganti head unit Android, maka framenya juga harus ikut diganti. Dan saya pesan ini guys, komplit atau satu set dengan framenya dan juga kabel dan head unit. Jadi kita tinggal bongkar frame lama, kemudian kita pasang frame baru, dan juga kita bongkar head unit lama dan kita pasang head unit yang baru. Ini sangat mudah ya guys. Ikuti terus tutorialnya, jangan di skip, karena ini step by step kita coba kerjakan sehingga teman-teman bisa melihat dan juga menjadikan panduan dalam bongkar pasang head unit RAS ini. Ya, seluruh aksesoris yang ada termasuk pengunci-pengunci di framenya kita bongkar, bahkan stiker pengukur suhu AC-nya juga kita bongkar, karena frame baru yang baru saja kita pasang nantinya masih dalam keadaan kosong. Oke guys, dan ini sudah selesai. Sekarang kita bongkar head unitnya, yaitu tape lama. Kita buka dulu bautnya. Itu biasanya ada 4 bautnya guys ya, 2 bagian atas, 2 bagian bawah ya. Dan nantinya itu kita pelan saja bukanya, yang terburu-buru ya guys, karena itu akan bisa beresiko merusak head unit lama dan juga dudukan-dudukannya. Jadi pelan saja guys, santai, jangan terburu-buru. Oke guys, sebagai catatan, ini juga saya pesan head unit baru ini, yaitu head unit Android, dan ini sangat direkomendasikan. Itu mereknya Orca 998 New Standard yang saya pesan di penjualan online. Nah, kita sudah selesai bongkar head unit lama. Sekarang kita unboxing head unit yang baru. Nah, ini semua ada di dalam ya. Ada framenya, ada head unitnya, ada kabel, ada baut. Ya, mari kita lihat saja. Kita buka dulu plastinya. Ini baru datang nih ya guys. Ini baru saja kita terima dari kurir. Dan kita coba bongkar.
Awalnya saya rencana untuk bawa ke bengkel, tapi ini sekalian saya tes, kalaupun nanti salah maka kita bawa ke bengkel. Tapi sepertinya ini sangat mudah ya guys, sangat mudah. Kita coba dulu, kira-kira kita bisa berhasil atau tidak ya. Semoga aja tidak ada kendala dalam bongkar pasang ini. Juga tidak ada kendala untuk head unit yang baru saja kita pesan, sehingga tidak ada kekurangan, hingga tutorial ini boleh lancar sampai selesai. Oke, sekarang kita buka dulu kotak frame barunya. Nah, ini beda ya guys untuk dudukan di head unit bagian atas. Ya, bagian bawah sama, tapi ada perbedaan sedikit. Memang tidak begitu kelihatan perbedaannya, tapi ada perbedaan dari sisi dudukannya ya. Bagian atas ini sedikit lebih tinggi, lebih datar. Oke guys ya, di sini juga ada baut. Kita buka dulu baut ini. Ini untuk baut pengikat head unitnya nanti ke frame. Dan kita buka head unitnya. Nah, ini Orca ya guys, Orca, penulisannya Orca 998 New Standard ya. Ini yang 9 inci. Nah, ini kabel guys, ini kabel-kabel. Ini kabel untuk apa ya, menghubungkan ke handphone. Ini kabel untuk audio, dan untuk handphone juga. Nah, ini kabel audio dan juga kabel head unitnya ya. Ini kabel head unitnya untuk masuk ke power supply dan untuk masuk ke speaker standar. Oke, ini ada kartu garansi. Baik, ini head unit ya guys, penampakannya ini cukup persis ya, bagus sekali. Ini kokoh juga, berat ya. Doakan ya guys, semoga bisa terpasang tanpa ada kendala yang berarti. Baik, pertama kita siapkan dulu frame nya guys ya. Kita pasang seluruh aksesoris, jangan salah guys ya, jangan salah. Itu nanti lihat dulu, baca ada top, ada bottom, ada left, ada right. Jadi jangan salah posisinya, nanti tidak terpasang. Dan itu dipasang dari dalam ya, dari dalam ya. Dua-duanya kita pasang aksesori untuk AC-nya. Nah, ini ya guys, pelan-pelan saja guys, jangan sampai patah pengikatnya. Itu nanti akan menyusahkan kita sendiri. Kemudian setelah keduanya terpasang, baru kita pasang tombol sen kiri kanan, dan kita tempelkan stiker pengukur suhu AC. Ini juga jangan sampai salah ya, posisi kiri dan kanannya harus jelas ya. Dan ini pengaturan suhunya kita pasang ya. Kita pasang dulu putaran pengukur suhunya agar memudahkan kita untuk memasang baut nanti ya. Sesudah itu coba kita pasang bautnya ya guys ya. Ini jangan sampai salah baut juga, ini nanti bisa aus ya, aus dudukannya. Ya, oke guys. Sekarang kita kunci bautnya. Kita kunci satu-satu, pelan saja. Ya. Pelan saja guys ya. Jangan terlalu dipaksakan karena ini plastik. Jadi kalau dipaksakan sekali nanti bisa aus, bahkan bisa pecah. Ya. Dan teknik dalam melakukan atau untuk mengepaskan baut itu awalnya dulu kita baut aja dulu secara keseluruhan, secara pelan-pelan.
Kemudian sesudah bautnya masuk, baru kita paskan kemudian. Nah, ini kita coba pasang pengikat ya. Ini pengikat head unitnya. Nah, ini head unit ini memang tidak pakai baut guys ya, tidak pakai baut teman. Jadi ini hanya pengikat itu tadinya ada di frame lama ya, makanya kita bongkar baru kita pasang di frame baru. Oke, sekarang kita coba pasang talinya. Ini tali AC ya guys, dan tali tombol sen kiri kanan. Oke, sekarang kita coba pasang head unit Androidnya ya, kita pasang head unit Androidnya. Tadi ada baut bawaan ya, baut yang ikut dengan framenya. Nah, baut itu yang kita pakai guys. Ada 4 baut ya, satu-satu kita coba baut secara pelan saja guys ya. Ingat jangan terlalu dipaksakan untuk memutar bautnya ya. Saya tetap ingatkan ini terbuat dari plastik bukan besi, jadi kalau dipaksakan bisa aus dan justru merusak head unit. Oke guys, oke kita baut pelan. Nah, ini gampang sekali ya guys. Ini kabelnya langsung colok pasang ya guys. Nah, ini kabel untuk power supply, kemudian untuk speaker. Nah, ini kabel untuk dihubungkan ke handphone ya. Jadi ini head unit ini bisa kita hubungkan ke handphone, jadi kita bisa melakukan panggilan ya, kemudian kita bisa mengoperasikan fitur-fitur yang ada di handphone ya, dengan menghubungkannya di handphone. Kemudian kita juga bisa melakukan chat melalui WA, membuka Facebook dan seluruh aplikasi yang ada di handphone ya, nanti coba kita tes ya guys. Ini ada 2 ya, ada 2 talinya. Jadi yang satu untuk kita pakai untuk charger boleh, dan untuk menghubungkan ke handphone boleh. Nah, ini untuk apa ya guys, kabel untuk audio ya, subwoofer, audio tambahan ya guys, dan untuk kamera, baik kamera depan maupun kamera belakang. Cuman di sini kita tidak menggunakan kamera karena kita sudah punya kamera mundur dan kamera depan, yaitu melalui spion dalam. Makanya kita tidak pasang lagi kamera depan maupun kamera belakang untuk head unit ini. Tapi itu bisa dipasang guys ya, bisa ditambah ya, bisa. Jadi nah, ini sesudah ini kita sambungkan kabel ininya. Nah, ini untuk kabel power supply-nya maupun untuk speaker bawaan. Ini ada 3 yang akan kita colok. Jadi di sini catatannya guys, kabel-kabel ini bisa masuk di seluruh mobil Toyota. Memang kabel ini dispesialkan untuk Toyota. Jadi tinggal kita pilih mana yang cocok, kita colok. Juga untuk setir ya, setir yang ada remote, kontrol volume, next dan sebagainya itu juga ada. Cuma di sini tidak kita pergunakan karena setir kita
tidak ada remote-nya. Jadi ini kita pasang antena ya, antena GPS. Jadi ini ada GPS-nya guys ya, ada GPS-nya. Jadi kita pun mau kemana saja kita bisa buka Google Map dan kita bisa diarahkan oleh GPS. Nah sekarang kita hubungkan ya. Ini kita lihat yang cocok ya guys, karena pasti itu berbeda. Jadi yang cocok pasti itulah dia, tidak akan ada yang sama kabelnya. Jadi tinggal kita cari mana yang cocok, kita colok. Nah ini hampir selesai ya guys, ini hampir finish. Nah sebelum kita pasang framenya atau kita kunci framenya, coba dulu kita tes ya guys, kita nyalakan saat ada kendala atau tidak. Nah, kita lihat, puji Tuhan guys, ini nyala. Ini ada tulisan Orcaya, itu merek merek Androidnya. Nah, ini ada semua guys ya, ada fitur. Ini kalau tampilan depan home ini ada speedometer ya, kilometer. Jadi ini berfungsi guys. Ya, karena kita tidak jalan makanya dia 0 km per jam. Kemudian ada jam, kemudian ada musik, ada GPS, ada YouTube. Nah ini bisa semua ya guys ya. Ini bisa, tinggal kita tambah-tambah saja aplikasinya kalau ada. Nah, ini sudah berfungsi ya guys. Ini ada radio. Nah ini radio ya guys. Ini berfungsi juga. Nah ini berfungsi. Oke guys, ini jelas ada suaranya ya. Kemudian coba kita tes lagi ya guys. Tes. Ya. Semua radio yang ada di daerah saya masuk semua ya guys. Nah sekarang kita coba buka, kita rapatkan dulu ya guys ya. Kita rapatkan, kita kunci framenya. Nah ini penampilannya ya guys ya. Penampilannya. Nah sekarang kita coba aktifkan WiFi ya. Nah kita aktifkan WiFi. WiFi, jadi tinggal kita cari hotspot kita bisa hotspot HP atau hotspot rumahan atau apapun. Nah ini saya pakai hotspot HP di sini guys. Ini saya nyalakan dulu hotspot saya, udah nyala. Kemudian saya masukkan password ya, passwordnya. Nah, password. Oke, ini sudah terhubung. Ini sudah terhubung ya guys. Nah, ini luar biasa. Ini sangat direkomendasikan ya guys. Sangat direkomendasikan. Ini bisa untuk hiburan untuk anak-anak kalau perjalanan jauh. Dan head unit ini keunggulannya juga, pertama tadi bisa GPS, kemudian bisa untuk memutar YouTube ya, bisa memutar YouTube. Nah ini kita tes ya YouTube-nya apakah nge-lag. Nah ini coba kita putar musik dulu. Ini musik jadul ya, nostalgia di KRD lah guys ya. Nah ini jalan ya guys, jalan. Jadi head unit ini bisa diperintahkan melalui perintah suara. Nah misalnya kita mau menyalakan ya, tinggal kita perintahkan saja hidupkan layar. Kalau mau matikan layar, matikan layar. Kalau mau menghidupkan YouTube, nah tinggal kita perintahkan buka YouTube. Kalau mau tutup YouTube, nah tinggal bilang matikan YouTube. Jadi apapun yang mau kita lakukan bisa melalui perintah suara tanpa harus kita sentuh layarnya. Dan ini juga layar sentuh ya. Kemudian kalau dalam perjalanan misalnya kita mau menaikkan volume, menurunkan volume, bisa juga perintah suara ya guys. Jadi tinggal kita perintahkan saja naikkan volume dan turunkan volume. Demikian ya guys tutorial bongkar pasang head unit RAS. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di like ya guys, kemudian dikomentari. Kalau ada hal yang mau ditanyakan silakan.
dan di subscribe ya guys channel kita biar berkembang, dan jangan lupa juga di share media-media sosialnya. Demikian ya guys, terima kasih, semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Salam.